generasi ini menjadi generasi emas. Nah nanti tadi kembali lagi ke HP ya Bu. Jadi HP itu tidak hanya untuk komunikasi, tetapi gunakan dengan bijak HP itu untuk memberikan informasi ya Bu ya. Mau kita belajar apapun, sebenarnya intinya apa? HP itu untuk memberikan informasi apapun itu. Jadi kalau emak-emak di rumah ya Bu, jangan Facebookan aja ya Bu ya, jangan TikTokan. Karena gunakan HP itu untuk mencari, menggali informasi apapun. Tetapi walaupun di Google, Google itu semuanya ada, apapun yang kita cari, kita harus bijak-bijak dalam apa Bu? Dalam menerima informasi tersebut ya Bu ya. Jadi nggak asal juga kita mentah-mentah kita terima, kita wah ada informasi seperti ini, wah kita tidak. Tapi kita harus lihat dulu apakah akurat atau tidak. Oke, kita kembali lagi tadi dasar hukumnya sudah jelas, nggak kelihatan ya Bu ya. Tapi Ibu sudah bisa lihat ya di tadi ya, dasar hukumnya udah jelas ya Bu. Mati lagi. Itu untuk dasar hukum kurikulum belajar. Sebenarnya tadi sudah intinya dari Merdeka Belajar itu adalah kebebasan dia untuk memilih juga kemandirian ya Bu ya, bermain dan mandiri. Karena konsep dari anak usia dini itu adalah tadi bermain juga. Banyak ada beberapa ya Bu, itu sudah dasar hukumnya sudah jelas. Coba kita ke ini lagi Bu. Sudah di-share tadi kan materinya Bu. Nah nanti Ibu sambil baca di situ ya untuk materinya untuk standar kelulusan untuk anak usia dini itu bisa dilihat nggak bisa. Nah, di situ ada kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajaran pada akhir jenjang pendidikan. Jadi kalau guru-guru PAUD udah paham lah ini ya Bu, nggak usah dijelasin ya Bu ya. Pasti setiap pembelajaran memiliki tujuan. Tujuan apa Bu? Tujuan umum pembelajaran dan tujuan khusus. Kalau di TP istilahnya itu dia akan bisa menulis, menghitung, dan membaca. Tetapi konsep yang paling utama adalah mandiri. Yang pertama itu adalah mandiri. Mandiri untuk diri sendiri. Kebanyakan menuntut anaknya, pokoknya anakku mulai lulus harus bisa baca, harus bisa nulis, harus bisa ngitung. Nah, untuk konsep anak usia itu salah ya Bu, bukan salah, tetapi ada fasenya, ada levelnya, ada tahap perkembangannya. Di usia berapa anak itu sudah bisa untuk calistung. Jadi jangan ini ya Bu, ini saya juga teman-teman saya juga banyak Bu yang Indonesia, padahal kita itu punya tokoh pendidikan yang luar biasa Bu. Salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara. Kalau kita ketahui konsepnya Ki Hajar Dewantara ini itu dipakai oleh negara Finlandia ya Pak Cahyo ya. Jadi Menteri Pendidikan kita Mas Nadiem, dia yang jelas berpikir yang positif ya Bu ya, bukan yang negatif. Oke, Bu kalau mau sambil makan minum nggak apa-apa Bu, makan minum daripada nanti masihnya lemes banget. Masih udah sarapan belum Bu? Hah? Udah apa belum Bu? Beneran. Kelihatan loh kalau nggak sarapan Bu. Sama saya juga sama dengan ibu-ibu, seorang ibu juga yang punya anak juga ya Bu ya. Kalau kita ngomong teori ini Bu ya, itu tuh enak banget Bu ngomong teori, tapi prakteknya susah rame-rame Bu ya. Susah nggak Bu? Iya susah banget. Teori mah gampang, tapi prakteknya walah Allahu Akbar. Ya kayak tadi aja, training toilet. Ya kan?
Training toilet itu gampang Bu, hanya apa pipis di kamar mandi. Tapi untuk pembiasaannya itu loh, ya kan, nggak cukup sehari 2 hari, bahkan bisa berbulan ataupun tahunan. Hanya training toilet itu hanya satu, ya Bu ya, belum yang lainnya. Pulang sekolah Bu kan, naruh sepatu di tempatnya, tasnya. Ya Allah Akbar Bu. Saya nggak jauh-jauh anak saya sendiri Bu. Anak saya juga yang kecil baru masuk kelas 1 SD. Ya Allah Bu, lanang meneh Bu. Balik sekolah Bu, lambine putih jadi coklat Bu. Aku sampai iki jane nek dolanan kepiye, sampai iki nek apa lek ngarani kayak ijo, apa ijo-ijo lambine, lambi putih dadi ijo. Ya Allah Dek, tapi mainannya gimana? Gak roh pokoke Bu. Kalau emak-emak punya anak pasti ya Bu ya. Ya Allah, nah itulah apa namanya, jadi benar masih berapa yang gadis? Oh masih banyak ternyata. Masya Allah. Jadi dan ini juga yang miris ya Bu, yang sering saya dengar, ketika ngajar waktu di waktu kuliah itu di Jakarta. Jadi banyak mereka itu pada mencibir karena memandang sebelah mata, ngambil jurusan apa? PAUD. Alah udah tepuk-tepuk kok sekolah. Iya kan Bu? Wes saiki ngene Bu, wis sesuk nek enek sing ngomong jajal nek kok ngajar 3 dino ae. Ngajar cak PAUD 3 dino wae Bu. Ya. Jajal wae kok 3 dino, bar kowe kon crita jajal. Kowe sik sanggup enggak? Nah, makanya sok meneh asal jangan ngomong sekolah PAUD. Itu dasar loh, pondasi loh. Lele, bener kan tadi dibilang salah di PAUD itu selamanya akan salah konsepnya. Yang disalahin siapa? Guru PAUD. Guru SD, guru PAUD itu ngajar piye loh. Nah, anak malah nyekel HP. Nah, ini anak yang itu dijawab mana piye Bu? Gimana kalau dijawab gitu? Yuk jengkel kok ya Bu. Podo lho Bu. Anak ki yo ngono. Dikon belajar karo mami yo jengkel dewa. Aku sak pengen dolanan kok kon belajar. Nah, yo mamaku iki piye lho ngono. Yo podo Bu. Jadi bener tadi ya Bu ya. Levelitasnya guru tadi harus bukan harus ya, maksudnya kita ke anak, tetapi masuklah kita ke dunia anak. Karena kita bisa merasakan apa yang dirasakan anak, iya kan Bu? Nah, jadi ngejudge, jangan pernah berpikir bahwa anak ini tempatnya salah, enggak Bu. Anak itu kan banyak orang tua seperti itu kan Bu, apapun yang dia kerjakan anak itu salah. Masih ada yang seperti itu Bu? Masih ada nggak Bu? Wah, jangan-jangan itu yang akan dilakukan anak. Jadi kalau misalkan anaknya tuh kan diomongin ngeyel, berarti biasanya ya dia melihat kalau nggak bapaknya ya ibunya yang ngeyel kan gitu. Jadi mulai sekarang ibu ya, ibu-ibu wali ya, kalau ngajari anak itu jangan ngomong Bu, tapi kasih contoh, langsung dicontohkan. Ini nggak jauh-jauh Bu, saya sendiri. Saya nyuruh anakku sholat gitu kan, ya itu tadi Bu jawabnya, Allah ibu aja belum sholat toh. Ya Allah Bu, langsung kan, ibu aja belum sholat nyuruh saya sholat. Enggak. Ya karena punya anak toh Bu, yang masih gadis ya ada beberapa, yang udah punya anak semua kan Bu. Udah punya cucu. Iya. Bentar lagi saya punya cucu Bu, anak saya udah nikah, bentar lagi juga paling sekitar 3 bulan. Anak saya juga dapat orang sini Bu, Nambarjo. Cucunya Mbak Sanuri Bu. Itu anak saya yang cewek. Si Nadia. Nah, itu kan ada lagi kan Bu, saya punya cucu Bu. Orang kalau lihat saya tuh dulu ngajar Bu waktu di Jakarta. Orang tuh nggak percaya. Nah, kebaca nggak Bu? Ada berapa Bu? Intinya permainan itu ada 3. Ya. Bermain sensori, bermain, peran, dan pembangunan atau konstruktivisme. Konstruk ya Bu ya. Nah, untuk bermain sensori Bu, sensori itu akan ada 2 ya Bu ya. Motorik halus dan
motori kasar. Ini kalau guru PAUD mah udah nggak usah diomong, wes pinter lah, wes ahli nih Bu. Saya hanya kenal teori, tapi prakteknya kalah saya sama ibu-ibu. Aku baru kenal ke teori nih Bu, tapi pengalaman untuk di lapangannya ibu-ibu lebih luar biasa hebat karena setiap hari dengan anak-anak. Ya Bu mau Bu ngomongnya penak Bu. Aku ngomong bisa melaksanakan berbagai kegiatan itu hanya satu kegiatan. Tapi